Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelika Yustiana, NIM E 2019-2250. Di sini saya akan meneruskan pembahasan mengenai gelombang ekonomi baru, di mana seorang akuntan bernama Arthur Andersen mengemukakan bahwa elektronik, perangkat lunak, alat kesehatan, barang-barang komunikasi, telekomunikasi, media, dan bahkan hiburan secara substansial sangat bergantung pada kekayaan intelektual, dan bahkan dalam bidang biologi, pertanian, pendidikan juga sangat bergantung pada kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh negara-negara yang sudah maju, penghasil ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memang telah menjadi kekuatan baru pada abad ini dan merupakan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mendorong ekspor, menghasilkan devisa, dan bahkan menggali potensi-potensi lokal. Dalam ekonomi kreatif di beberapa negara telah mewarnai kehidupan dan cara berpikir masyarakat. Cara berpikir yaitu mengenai persoalan-persoalan ekonomi tentang barang apa yang akan dihasilkan, barang berapa banyak sih barang yang akan dihasilkan, bagaimana barang yang akan dihasilkan, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, yaitu sangat bergantung pada kreativitas kelas kreatif yang tentunya berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana persoalan ekonomi seperti apa, bagaimana, dan untuk siapa itu juga dapat dipecahkan secara sistem ekonomi seperti mekanisme pasar, pemerintahan, dan campuran. Saat ini ilmuwan berperan sebagai pemikir yang berpikir kreatif untuk menghasilkan ide, gagasan, dan penemuan-penemuan sebagai kekayaan intelektual, dan pembisnis berperan sebagai inovator yang melakukan tindakan untuk menghasilkan nilai tambah, serta pemerintah sebagai katalisator yang berperan dalam mendorong dan menciptakan iklim usaha kreatif untuk menciptakan kesejahteraan. Sekarang ini telah banyak negara yang pembangunan ekonominya melalui pembangunan ekonomi kreatif, karena dengan ekonomi kreatif sumber daya lebih efisien dan produktif. Sumber daya lebih efisien dan juga produktif pastinya dengan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang mengutamakan kekayaan intelektual, yaitu dapat memperbarui sumber daya ekonomi melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi pada produk real, bahan bakunya umumnya tidak dapat diperbarui sehingga akan berkurang dan habis. Kemudian yang kedua, dengan ekonomi kreatif, sumber daya manusia lebih efisien, penggantian tenaga kerja oleh mesin atau komputer yaitu tidak menimbulkan pengangguran. Kemudian yang ketiga, biaya awal ekonomi kreatif lebih efisien daripada biaya awal perusahaan. Yang keempat, pada ekonomi kreatif berlaku hukum penawaran hasil kekayaan intelektual, yaitu semakin banyak produk-produk baru intelektual yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula nilai tambah dan harga produk tersebut. Cukup sekian sedikit pemaparan lanjutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.